Yesus, kami mohon berkat. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Puji Tuhan ya, kita kembali dipercaya Tuhan hidup di awal bulan apa ini? September. Tidak terasa ya. Di tengah kita ada beberapa anak-anak kita yang baru pertama hadir. Ini teman-temannya Elki. Saudara tahu atau masih ingat yang namanya Elki yang mana kira-kira? Mana ya? Ingat enggak? Bu Hardi ingat? Iya sebelahnya masanya. Nah ini Elki berdiri. Kemarin sudah ya. Nah ini Elki, lalu teman-temannya Elki ada 3 orang. Ada Yanti, ada Santi, ada Kesha. Sebentar, yang namanya Yanti berdiri dulu. Nah ini Yanti dari Papua Barat. Yang Santi, berdiri dulu Yanti, Santi. Yan, berdiri dulu. Ini Santi, dari Papua Barat juga. Lalu ada Kesha, ini dari Kalut, ya, Kalimantan Utara. Ini anak-anak kita yang sedang belajar di Stikes Mitra Husada. Ya, tetangganya Pak Susanto. Putri, nge. Lili, Lala, adik-adikmu nanti selesai ibadah dipimpin, dituntun. Silakan berdiri Lili dan Lala. Berdiri ya. Nah ini kakak-kakakmu, ini dari Stikes 17. Ya, sesama Stikes dilarang saling mendahului. Ya. Baik, silakan duduk Yanti, Kesha, Santi ya. Kami senang bisa berbakti bersama hari ini. Kemudian ada Pak Ekos keluarga dari Cikarang. Ya, ini salah satu keluarga besar kita yang sedang tinggal di Cikarang. Sampai kapan, Pak? Rencana pensiun pulang ke sini, Pak? Tenanan loh, Pak. Oke, nanti menggantikan Pak Eko Suranto. Baik Bapak Ibu, puji Tuhan, hari ini kita bicara masalah ini saudara, tentang hidup yang terarah. Nah kalau saudara lihat ini gambar apa ini saudara? Gambar apa? Gambar orang sedang duding itu apa itu? Menunjuk pada map ya. Ini tentang GPS kalau dalam mobil atau motor. Tujuannya apa GPS dipakai? Tujuannya apa? Supaya kita tahu arah. Nah, kenapa kita bahas ini, saudara? Ternyata dalam hidup kita sebagai orang percaya, maaf ini, awal-awal kita itu hidup percaya Tuhan, hidup kita itu lempeng, lurus, terarah. Tetapi lambat laun, ruwet saudara. Muter-muter kemana-mana. Sehingga arah kita itu tidak sampai seperti yang kita tuju. Betul? Loh, kalau kita hidupnya terarah, kita bisa mengukur diri. Oh ya, sampai di mana ya? Contoh saudara, kalau kita bermotor atau bermobil, lalu pakai GPS, kita tahu posisi kita ada di mana. Oh, tinggal sebentar lagi. Kita tahu kita tersesat atau tidak, kita tahu. Karena ada penunjuk arahnya. Dalam hidup kekristenan, sesungguhnya penunjuk arah itu sudah ada, tetapi sering kita mengabaikan. Nah ini saudara, dulu sebelum ada GPS, saya cari seseorang itu saudara, dari sini cari orang itu di Wates, Jogja. Tidak tahu, hanya tahu orangnya asalnya dari Wates. Wah, Wates itu luas kan? Wates itu luas, karena cari orang Kristen, saya tanya gerejanya mana. Begitu tanya gerejanya, saya tahu, oh gerejanya sana. Saya cari saudara, Wates, tahu akhirnya dusunnya namanya tertentu, lalu tahu ternyata tempatnya tertentu, ketemu sama orang tuanya. Tetapi tanyanya itu hampir ada 27 kali saudara. Sampai Wates, dusun ini, nah dusun itu kecamatan mana? Waduh bingung lagi ya. Dulu belum ada GPS, masih pakai HP yang
Batangan itu saya tanya, itu kecamatannya mana? Waduh, mana ya? Tanya ke BPD Jogja. Gereja ini kecamatan, oh kecamatan sini. Kelurahan sini. Tanya lagi di sana, ketemu sama. Di sini tidak ada gereja. Ternyata gereja itu belum berwujud sebuah gedung yang sah, masih dalam persekutuan di keluarga. Ketemu kemudian dengan keluarga yang dituju, bertanya berkali-kali baru ketemu, saudara. Saya tidak bisa mengukur, sudah sampai atau belum. Begitu sampai di kecamatan, sudah dekat atau belum, saya tidak tahu. Nah ini, tapi begitu ada yang namanya GPS, enak kita. Mau pergi kemanapun tempat yang kita tuju, asal sudah pernah dilalui satelit, ya pasti akan ketemu. Bahkan jalan-jalan tikus pun kita akan tahu. Nah ini saudara, nah kembali ke sini, hidup kita sebagai orang Kristen rasanya perlu kembali apa? Pada rutenya. Lewat mana kira-kira? Mari kita membuka Alkitab kita. Di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai 52. Lukas pasal yang kedua, ayat 41 sampai 52. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kisah ini menggambarkan bagaimana kehidupan yang terarah itu ternyata punya dampak, saudara. Mari kita melihat hal pertama, saudara. Lihat, yang pertama terarah dalam pengajaran. Maaf ini, ya sekarang ini semakin banyak macam-macam pengajaran muncul. Apalagi dengan adanya media sosial. Macam-macam pengajaran muncul. Kita kembali ke sini. Yesus rupanya dibesarkan dalam keluarga yang terarah dalam pengajaran. Mari melihat di sini. Ayat yang ke-41 ditulis, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Kalau melihat ini sepintas, orang tua Yesus orang yang saleh atau tidak? Saleh atau tidak? Buktinya apa? Tiap-tiap tahun pergi ke mana? Mereka tinggal di Nazaret, saudara, tepatnya di Kapernaum. Ini di ujung ini. Lalu mereka tiap tahun berangkat ke Yerusalem. Ini melewati sebuah provinsi, saudara. Ada provinsi Samaria. Di sini ada provinsi Perea di sini. Jarak tempuhnya itu 145 km. Semarang, Solo, Semarang, Kendal. Ya. Tapi tidak lewat tol. Semarang lalu ke Kendal. 145
kilometer. Ada 3 jalur saudara, tapi saya percaya mungkin jalur yang dipakai yang putih ini saudara, karena yang paling dekat. Ini gambaran. Tiap tahun, rupanya Yusuf dan Maria itu contoh orang tua yang menekankan bahwa kehidupan rohani itu sangat penting. Orang-orang Yahudi menekankan pengajaran tradisi saudara. Sekalipun mereka percaya dengan Taurat dan mengikuti, tapi tradisi dibangun. Salah satu tradisi adalah mereka tiap tahun pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah ini. Bayangkan, tiap tahun. Berarti ini sebuah nek ngen dewe, kalau orang Jawa itu bakdo lah ya. Ya, lebaran, mudik ya. Tetapi bukan mudik ke sini. Karena aslinya Yusuf juga dari sini saudara. Tetapi ke sini tujuannya untuk apa? Merayakan Paskah. Mereka pulang ke Yerusalem, ke Bait Allah. Saya melihat di sini betapa kita perlu mencontoh orang-orang yang saleh dan terarah dalam pengajaran. Mereka meyakini pengajaran, kemudian menggumulkan atau menghidupi pengajaran itu. Kira-kira Bapak Ibu tekun dengan pengajaran enggak? Halo? Tekun dengan pengajaran? Menghidupi pengajaran? Kalau hari Minggu ada piknik, karena yang sedang tren itu piknik kok ya. Kira-kira saudara pilih mana? Ngajak anakmu piknik apa ngajak anakmu ke Bait Allah? Ngapusi dosa. Saya mendapati dong ngapusi saya ini. Ngapusi dosa kamu. Loh maaf, ini ada Cindy ya. Dan Ibu ya. Makasih Ibu. Dan Cindy. Kemudian ada saya lihat Bu Markoco ada di sini ya. Maaf Bu Markoco, suar Bu Markoco. Ibu kalau minggu piknik atau ke gereja? Oh ke gereja. Loh jauh-jauh dari Gajahan Bu nggih. Nggonilan ke sini beribadah bukan piknik saudara. Neng sing Tasik Madu minggu malah do piknik. Jujur. Ya kan? Katanya ingat dan kuduskan hari Sabat. Berarti kita belum terarah dalam pengajaran kita. Masih ikut arus sekitar. Terpengaruh dengan sekitar kita. Lihat. Yusuf dan Maria meluangkan waktu, mengkhususkan berapa banyak mereka harus mempersiapkan perjalanan 145 km, belum ada Gojek, belum ada bis, perjalanan ditempuh dengan apa? Jalan kaki kalau kita membaca dengan mereka rombongan saudara. Kalau toh naik keledai, seberapa kecepatan keledai? Tidak bisa cepat saudara. Ini gambaran betapa mereka orang tua yang menekankan bahwa pengajaran itu penting. Setuju? Saudara merasa enggak pengajaran penting? Halo? Percaya? Ya. Baik, yang kedua kita melihat. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazimnya pada hari raya itu. Kenapa usia 12 tahun saudara? Karena pada usia 13 tahun, Yesus akan dilantik dalam artian sebagai orang Yahudi, memasuki masa disebut dengan bar mitzvah. Apa itu? Itu masa mereka masuk ke masa-masa remaja, dari anak-anak ke remaja. Dan mereka diajar untuk mulai belajar bertanggung jawab sebagai seorang Yahudi dewasa. Mereka harus hidup tunduk pada perintah-perintah Taurat, pada tradisi, aturan-aturan agama yang ada. Ini saudara. Makanya Yesus baru diajak usia 12 tahun mempersiapkan dia untuk bertanggung jawab dengan kehidupan agamawi. Tahun depan Yesus harus ada inisiatif berangkat ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Itu sebagai tanggung jawab seorang Yahudi. Bapak Ibu, perhatikan. Ini hebat orang tua ini. 12 tahun diajak jalan saudara.
diajak jalan ke Yerusalem. Biasanya hanya 2 orang, tapi sekarang ajak anaknya berangkat bersama. Lihat, orang tua yang saya kasihi, jangan biarkan anak-anakmu tidak pergi ke bait Allah. Kadang bapak ibu berangkat, anak masih ngorok. Bapak ibu berangkat ke gereja, anak masih ada kegiatan yang lain. Perhatikan, ayat ini berkata, Yesus berumur 12 tahun. Pergilah apa? Mereka siapa? Yusuf, Maria, dan Yesus. Orang tua ngajak anaknya ke gereja. Kewajiban orang-orang Yahudi waktu itu adalah mendidik anak-anaknya untuk taat di dalam perintah Tuhan. Perhatikan saudara, kenapa? Kenapa mereka kenceng? Masa-masa ini adalah masa di mana seorang anak laki-laki Yahudi menjadi bertanggung jawab atas perintah Taurat dan hukum Yahudi. Mereka disebut sebagai anak-anak perintah. Bukan anak yang suka merintah, tapi anak-anak yang hidup di bawah perintah Taurat. Mereka dianggap orang dewasa dalam komunitas Yahudi. Mereka punya hak dan kewajiban yang setara dengan orang dewasa yang lain. Jadi anak remaja itu mulai dipersiapkan supaya mereka menjadi orang dewasa, bukan tetap anak-anak. Saudara yang saya kasihi, ingat, anak-anak kita yang remaja disiapkan untuk menjadi dewasa. Bukan kita yang ikuti alur pikir mereka, tetapi mereka harus ikut kita, supaya mereka disiapkan menjadi anggota yang dewasa, tahu hak dan kewajibannya, dan itu setara dengan orang dewasa. Nah ini saudara, kadang-kadang kita orang Indonesia, khususnya orang Jawa itu, semboyan alon-alon waton kelakon. Ini di satu sisi baik, supaya kita tidak gerusa-gerusu, tidak terlalu cepat bertindak tanpa berpikir, tetapi sering membuat kita orang tua lamban dalam mendidik anak. Berpikir nanti anak kalau sudah dewasa harapannya akan tahu dengan sendirinya. Tidak ada resep orang tahu sendiri, saudara. Orang tahu karena diberi tahu. Betul? Ada anak yang langsung tiba-tiba bisa belajar membaca? Lalu bagaimana? Diajari, saudara. Tarsan karena hidupnya di hutan, tidak ada sekolah di sana, dia bisa cuma itu aja, tapi bukan yang lain. Ya. Tapi waktu dia ketemu dengan Diana, ya, bukan Diana kekasihku loh ya, ini tokoh Tarsan loh Pak. Ayo, yang masih ingat siapa? Ketemu dengan Diana, Diana melihat seorang yang pria yang gagah perkasa, nggak bisa baca tulis, nggak bisa ngomong manusia, diajari, saudara. Nah, witing tresno jalaran soko, Diana jatuh cinta kepada si Tarsan, lalu tinggallah di hutan. Selebihnya nanti saya ceritani di belakang, saudara. Ini contoh, saudara. Anak-anak kita perlu diarahkan dalam pengajaran. Jangan dibiarkan, dan orang tua juga harus hidup terarah dalam pengajaran. Jangan sampai orang tua mengajar tetapi melakukan yang berbeda. Ingat, satu keluarga harus pada ajaran yang sama. Yang kedua, kita melihat terarah dalam panggilan. Orang sudah terarah dengan pengajaran, taat melakukan, apakah bebas masalah? Tidak, saudara. Saya baca ini, saya gregetan, saudara. Lihat, sehabis hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Nyelelek tuh Yesus itu. Yesus ternyata itu model remaja masa kini, saudara. Sak senengnya dewi. Betul ya? Ya. Wong tuane maaf ini ada yang dari Papua ya. Orang tuanya pulang, dia malah ngetem. Nah, ngetem itu apa? Nongkrong. Loh ini, kira-kira saya pikir, saya baca itu, kini aku dadi Yusuf, wah keplaki tenan Yesus itu. Saya mikir, kenapa? Lihat,
Tanpa diketahui orang tuanya dia tinggal di Yerusalem. Lalu karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya. Sudah sehari jalan saudara, mereka berpikir, anakmu ning ndi Bu? Ah paling karo kanca-kancane itu, oh ya wis jalan. Sehari perjalanan kok ora ketemu, waktunya makan malam kok, lah ini anakmu, lah itu Pak. Dicarilah dalam rombongan dan tidak ketemu. Siapa orang tua yang tidak bingung, tidak cemas manakala wayah itu. Waktunya makan, anaknya tidak ada. Nah ini, maaf anak-anak, orang tua makan itu yang dipikir siapa? Anak. Makan telep, anakmu wis urung, ojo sik, anak itu rai. Bapak wis siap ora sido ya. Iya kan? Nunggu siapa? Anaknya. Ya, anaknya ditunggu lama, begitu sampai pulang, makan Le. Enggak, sudah kenyang kok. Waduh, bapak ini ngenteni sak wen-wen itu. Itu kan, itu gambaran anak-anak masa kini. Ada? Puji Tuhan. Ya. Ya. Lah, Yesus ini dicemaskan. Karena tidak ketemu, orang tuanya bingung. Mereka kembali lagi ke Yerusalem, saudara. Bayangkan, dikatakan 3 hari mereka mencari Yesus. Kembali jalan pulang ke Yerusalem, tidak tahu sampai di mana mereka pulang lagi. Dan lihat, karena mereka tidak menemukan dia, mereka kembali ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Sedang apa saudara? Sedang duduk di tengah-tengah alim ulama. Emosi enggak kalau saudara orang tuanya? Dah, walaupun mungkin sedang ngobrol dengan alim ulama. Kita mencari 3 hari, mungkin enggak tidur juga, tanya ke sana ke sini. Anaknya sedang lehal-lehan nongkrong ngobrol. Betul? Ini masalah saudara. Saya melihat di sini Yusuf dan Maria, meskipun mereka taat dengan pengajaran, mereka bertekun dalam pengajaran, mereka terarah dalam pengajaran, masalah itu ternyata tetap ada saja. Betul? Lihat, ini masalah. Siapa masalahnya? Anak. Orang tua bertekun, orang tua setia, sering yang jadi masalah justru di siapa? Anaknya. Anak tekun, anak setia, orang tua bermasalah, itu kebangetan saudara. Ya, makanya orang tua malulah kalau sampai anak-anak kita itu tekun, setia, sementara kita tidak seperti anak-anak kita. Sebaliknya anak-anak kalau orang tua tekun, setia, ayo ikuti. Kenapa? Jangan jadi masalah bagi orang tuamu. Perhatikan, hidup dalam ketaatan pun muncul masalah. Tetapi saya melihatnya, Yusuf Maria masih bertekun dalam panggilannya sebagai orang tua. Lihat, di sini dikatakan, sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan ketika orang tuanya melihat dia, marah atau apa ini? Tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Perhatikan kalimat yang ditulis hijau ini saudara. Ini suasana hatinya Maria itu janjan. Nah, janjan itu apa saudara? Sebenarnya itu marah atau tidak? Marah atau tidak? Marah saudara. Maria itu marah. Coba kalau ketemu dengan istri saya akan beda itu. Kamu itu dari tadi lu, 3 hari lo berjalan kaki, keliling sana nih, tanya sana sini, kamu mah nongkrong di sini. Itu kalau istri saya mungkin. Kebangetan kamu, leleng. Bapakmu itu kurang tidur, ibumu itu lelah. Kamu malah nongkrongin anak di sini. 3 hari makan apa kamu? Tanya gitu enggak kira-kira? Ayo ibu-ibu jujur, yang ketiga. Iya kan? Karena mencemaskan anak wajar saudara. Tetapi Maria hebat saudara.
Wah ini ibu yang sabar sekali. Ibu-ibu nyontoh Maria bisa nggak? Hah? Bisa nggak? Nggak bisa. Oh bisa. Yuk. Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Kira-kira kalimatnya dengan intonasi kenceng atau lembut? Lah lembut. Ibu-ibu, nah, contoh. Mungkin nggak berkata, nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Gitu. Enggak kan? Alah nak, kenapa kamu begini? Bapak ibu itu cemas sama kamu. Itu kalau didramakan saudara ya. Ini, Maria hebat saudara. Cobalah ibu-ibu, walaupun kita dalam kondisi emosi, marah, ternyata kita diajar untuk tetap terarah dengan panggilan kita. Orang tua juga sama. Saya tidak melihat Yusuf, mungkin Yusuf gedem-gedem. Atau kalau itu saya sudah membawa gebuk tuh. Tapi ibunya langsung ngomong, nak, kenapa begitu? Yusufnya sudah siap ditenono nang omah. Sampai rumah awas. Mungkin begitu saudara ya. Tapi saya melihat mereka orang tua yang terarah. Mereka tidak lupa diri. Mereka tetap konsisten. Kita orang tua. Ingat, ada dalam kitab dikatakan, hai orang tua, bapak-bapak, jangan buat marah apa? Anak-anakmu. Betul kan? Efesus pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Ya. Jangan buat amarah siapa? Anak-anakmu. Tapi anaknya buat jengkel itu Pak. Sabar. Setuju? Setuju enggak? Wah, bapak-bapak itu nanti. Anaknya itu mencengkelkan, setuju? Nanti anaknya jengkelke, begitu bapak marah anaknya ngomong, Pak, ingat, jangan buat amarah hati anakmu. Wah, betul saudara. Kalau semua pakai perang ayat begitu, kira-kira bagaimana di rumah? Damai sejahtera? Oh enggak saudara, orang tua akan ngomong, rotan itu penting untuk pantatmu. Loh, Alkitab berkata, Alkitab lagi. Lalu kata lagi apa? Ya, apa lagi kata-kata? Ibunya ngomong, anak-anak dengarlah didikan ayahmu. Loh, perang ayat lagi, apa lagi saudara? Saudara enggak apalah ya? Ayo, bangun. Ternyata hidup dalam ketaatan pun masih ada masalah. Hidup tekun masih ada masalah. Tetapi orang-orang yang punya masalah di sini ternyata masih konsisten dengan panggilan. Mereka tidak kemudian lari, wes saya nggak usah jadi orang tua ideal atau sebagainya. Lihat saudara, mereka rupanya menunjukkan jati diri sebagai orang tua yang hebat dalam panggilannya. 3 hari mereka mencari anaknya. Kalau di tempat kita sekarang ini kan, kalau saya ngajari orang tua di sekolah yang mencari anaknya, kalau anaknya tidak pulang ke rumah, saya cuma bilang, Pak, mboten cah digoleki, wis gede toh, ngerti dalane toh, malahane, nek mboten mulih bersyukur, ngurang-ngurangi makan. Sudah, karena anak-anak di tempat saya ngajar hebat saudara, ya, sejak zamannya Pak Dwi sampai sekarang hebat-hebat. Ada anak-anak yang gadek kipit montore orang tua. Ya. Ada yang minggat bawa HP, ada yang dan sebagainya. Tapi waktu duitnya habis, balik lagi. Saya bilang, mboten sah digoleki pun, mengkira entek dete mulih dhewe. Udah, ya betul terjadi begitu. Makanya orang tua kalau anakmu pergi tanpa pamit, bersyukurlah. Nggak usah dicari, ada GPS. Ya kan? Kalau mau cari orang tua baru, silakan. Loh, anak-anak kadang-kadang kan membandingkan orang tuanya dengan orang tua yang lain. Loh itu loh bapaknya itu loh lemah lembut, nggak pernah ngeplak, dadi anaknya kono sana. Iya kan? Oh itu loh ibunya itu nak omong enak, nduk jangan buat ibu marah. Loh lembut sekali sehingga iya ibu, nah gitu kan. Tapi bu, kamu itu, nah membuat anak tidak kerasan di rumah. Di sini ada anak yang tidak kerasan di rumah? Banyak? Oh banyak ya. Oke, puji Tuhan ya.
Berarti orang tua bersyukur kalau anakmu tidak kerasan di rumah. Yang jelas mengurangi jatah makan, mengurangi jatah saku, ya. Sudah biarkan saja. Ya, anak-anak ya. Silakan kalau mau cari orang tua yang sebaik orang tuamu di dunia ini sampai akhirat tidak akan ada. Syukuri orang tuamu. Ya. Kalau orang tuamu sabar, nuntun, bimbing kamu, ngajar kamu, syukuri. Bayangkan, saya dulu dengan anak saya, nek ngerti gede-gede do beringkele ngerti cilik biyen tak cekoki rondap itu ya. Itu ya. Loh, iya kan? Tahu rondap ya? Rondap itu batu rumput, saudara. Mulane bocah-bocah kamu bersyukur. Cilik digedhekke, gede nganyelke wong tua. Wah, itu bener itu. Menjengkelkan bener itu. Nah, ini banyak anak-anak yang rasanya sedang menguji orang tuanya. Menguji bapakku, ibuku bener-bener jadi bapak dan ibu sesuai panggilan tidak ya? Tak ujinya, tak buatnya anyel. Aku harap nongkrong bek kanca-kancaku. Saya tidak akan pulang 3 hari, dicari atau tidak? Memang bapakmu Yusuf? Bapakmu bukan Pak Yusuf, Pak Tarto. Ora lu mulai ya ora golek ya ngapain? Bukan Yusuf kok. Terserah mulai karepmu ra karepmu ngerti omahmu ning kene kok. Begitu toh? Lah ini loh saudara. Jadi mari anak orang tua bergumul hidup kita terarah pada panggilan. Anak-anak hormatilah orang tuamu. Ini penting. Yang ketiga, kita lihat terarah dalam ketaatan. Saya soroti di sini Yesus, saudara. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di bait Allah, ia sedang duduk di tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Lalu ia pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Saya melihat ini Yesus dalam masa-masa tumbuh kembangnya jadi remaja mencontohkan hidup seorang anak remaja yang sangat menghormati orang tuanya. Buktinya apa? Waktu bapak ibunya menegur dia tidak berkata, "Sak senengku toh." Enggak, saudara. Coba kalau bapak ibu menegur anak kemudian anak ngomong, "Apa toh? Aku kan gede. Ngapain ditegur? Saya sudah besar. Saya tahu mana yang baik, mana yang buruk." Tapi ngelakoni sing buruk. Iya kan? Ini yang terjadi kan? Yesus ditegur, kemudian apa dibuat? Ia pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Padahal, lihat, di sini ditunjukkan bagaimana ia sedang bercengkerama, duduk di tengah alim ulama, lalu bertanya jawab, bahkan ia mengajukan pertanyaan kepada mereka. Ini templaan bagi para orang tua. Anak-anakmu kalau ngobrol yang dirembuk apa? Halo? Apa yang dirembuk? Apalagi sekarang ini anak ketemu orang tua bisa ngobrol? Enggak bisa. Meneng, ketap-ketip. Ya, arep ngomong apa? Lihat, Yesus ngomong dengan orang-orang yang lebih tua. Dia ngobrol tentang apa? Lihat. Mendengarkan mereka, mengajukan pertanyaan kepada mereka. Anak-anak masa kini itu blangkemen itu apa ya? Apa Pak? Gak bisa ngomong, keluh. Ya, keluh saudara. Gak bisa ngomong. Ya. Ditanya, sudah makan belum? Pendelak, pendeli. Tadi kesini apa? Pendelak, pendeli. Ngetak kok jantan itu ya. Dijak ngomong, sekolahmu bagaimana? Enggak jawab. Pelajaran yang Mbok sukai apa? Enggak jawab. Padahal ngomong, Pak, duit. Pinter. Ini loh. Ini contoh orang tua, berarti kan, apakah saudara mengajar anak-anak dengan hal yang mesti mereka tahu?
Yesus diajar masalah Taurat. Yesus diajar masalah tradisi Yahudi. Ketemu dengan para pemuka agama, dia bertanya jawab dengan mereka. Dan dikatakan orang tuanya tercengang. Melihat, ya anakku ternyata kok wani ngomong sama siapa? Alim ulama, dia ngobrol masalah agama. Sementara anak-anak kita kalau ketemu ngobrolnya game. Level piro kamu? Nek sing wedok-wedok skincare. Ki nganggo olip, apa FIFA yo. Lho, regane piro lho itu. Yang ditanya itu sandal ukurannya berapa? Oh, tukumu sandal ning endi? Sing dirembuk mung masalah sandal, wedak, HP, macem-macem. Tetapi tidak pernah ngerembuk masalah apa ini? Pengajaran. Bocah yono iki, aku ngerti ini. Ya, tahu gitu ya. Baju kembang kotak-kotak ada ini. Ini saudara ya. Dah, stop. Ya. Itu anak kita, saudara ya. Nah, kembali ke sini, saudara. Dia secara pengajaran ternyata mumpuni Yesus itu. Tetapi waktu ibunya ngajak pulang, dia manut. Loh, tidak ngeyel, tidak berontak. Dia pulang, ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Ia tetap hidup dalam asuhannya. Dalam hal pengajaran karena dia Allah yang inkarnasi menjadi manusia. Hikmat Allahnya tetap ada. Ia lebih mumpuni dari siapapun. Tetapi waktu diasuh oleh Maria dan Yusuf, bagaimana? Taat. Tetap dalam asuhan mereka. Perhatikan, saya melihat di sini keteladanan Yesus mengajar kepada kita, terutama anak-anak, bahwa kita harus terarah dalam ketaatan. Sepinter apapun, sehebat apapun kamu harus tetap taat kepada orang tua. Waktu diajak pulang, pulanglah. Waktu diasuh, taatlah dalam asuhannya. Ingat, Matius 15 berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, wajib hukumnya. Ingat, kata hormatilah ayahmu dan ibumu itu wajib. Dan lagi katanya, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, kata mengutuki tidak selalu berkata-kata yang ditujukan hal yang tidak baik. Tetapi waktu dia berontak, dia melawan orang tuanya, pasti dihukum mati. Ayatnya bicara seperti saudara. Jadi hati-hati. Anak-anak mungkin sekarang tidak merasa kalau engkau berontak dengan orang tuamu itu sama dengan engkau mengutuki orang tuamu. Alkitab berkata, hukumannya apa? Mati. Kalau sekarang, enggak apa-apa. Nyatanya enggak apa-apa, jangan enggak apa-apa. Kalau Tuhan sudah berfirman, itu yang akan terjadi tetap terjadi. Hanya mungkin kamu diberi waktu untuk bertobat, tapi mungkin kamu tidak menggunakan waktu itu. Tunggu tanggal mainnya, kalau memang kamu tidak mau bertobat. Jadi anak-anak, sepinter apapun, sehebat apapun kau, tetap dengan orang tua harus apa? Hormat. Jangan lupa. Ya. Kemudian Yesus mengajarkan seperti ini. Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap sebagai milik yang harus dipertahankan. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Dalam kemampuannya yang luar biasa, tetap dia menunjukkan hidup yang terarah di dalam ketaatan. Waktu dia harus jadi anak, dia ngikuti alur hidup sebagai anak. Ngikuti alurnya. Allah bisa saja menjadikan Yesus tiba-tiba langsung dewasa. Tetapi ternyata tidak, lewat proses. Dan itu mengajar kita bahwa hidup itu harus terarah seperti yang Yesus contohkan. Di bagian akhir ditulis, Yesus makin bertambah besar dan bertambah apa? Hikmatnya, besarnya, dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Saudaraku, kehidupan yang terarah pasti ada dampak.
dampaknya ditulis jelas. Dikasih Allah dan dikasih manusia. Terkadang hidup kita itu muter-muter. Kita diberi arah oleh Tuhan. Ingat, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tapi apakah kita berjalan pada firman Tuhan? Bagaimana? Kadang kita tidak mau jalan pada firman Tuhan. Padahal ditulis segala yang dilakukan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, mendidik, menegur kesalahan, dan seterusnya. Tetapi ternyata kita tidak mau memakai firman Tuhan sebagai pengarah hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara kasih, bagaimana dengan kita selama ini? Kalau selama hidup kita ternyata masih muter-muter, tidak tahu tujuannya kemana, tidak tahu sampai di mana saya semua ini, berarti kita belum hidup terarah. Mari kita tunduk kepala. Periksalah hidup Bapak, Ibu, Saudaraku semuanya. Apakah saudara bisa memahami sampai saat ini saudara ada di posisi seperti apa? Kalau kita bertekun dengan ajaran Tuhan, kalau kita bertekun di dalam ketaatan dan panggilan kita, saya percaya kita bisa melihat di posisi apa sekarang ini kita, saudara. Tetapi karena kita tidak mau memakai arah yang Tuhan berikan, kita tidak bisa menilai sekarang ini pada posisi seperti apa. Apakah saya Kristen yang sesungguhnya atau belum? Apakah saya sudah taat atau belum? Apakah saya hidup dalam panggilan atau belum? Apakah saya pada jalur yang benar atau tidak? Ini karena kita tidak mau pakai arahan yang Tuhan berikan. Itu sebabnya kenapa ada saja masalah-masalah yang menghambat jalan kita. Karena kita bingung, kita tidak tahu lewat mana, harus bagaimana. Bapak, Ibu, Saudaraku semuanya, jangan lupa Tuhan sudah memberi arah hidup bagi kita. Kalau kita mau dipimpin, diarahkan oleh Dia, saya percaya meskipun ada masalah yang muncul, kita bisa melewati. Meskipun tantangan cobaan bertubi-tubi, kita bisa melampaui. Tuhan menuntun hidup